Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-24 tentang keutamaan menahan amarah. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Nabi SAW bersabda, "Man qadhama ghaidan wa huwa yastati'u an yunaffidahu da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia sanggup untuk meluapkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluknya. Kemudian Allah memilihkan untuknya para bidadari yang dia sukai. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, "Man kaffa ghadabahu satarahullahu auratahu wa man qadhama ghaidan walau sya'a an yamdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamati." Barang siapa yang menahan emosinya atau perasaan marahnya, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menyembunyikan amarah, dan itu salah satu dari jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita, saya, ibu atau siapapun, mesti ada yang memancing kita untuk marah, kan? Mesti itu. Entah itu datangnya dari keluarga sendiri, entah itu datangnya dari tetangga sendiri, ataupun orang-orang yang ada di luar sana. Mesti ada orang yang memancing kemarahan itu. Boleh jadi mungkin dengan kata-katanya mungkin tidak pantas diucapkan, sehingga menyinggung perasaannya, akhirnya dia pun emosi dan marah. Atau mungkin bersumber dari perbuatannya, sehingga dia atau kita tidak terima dengan apa yang dilakukan kepada kita, sehingga kita emosi dan marah. Atau dengan hal-hal yang lain. Terkadang pamannya ibu di satu grup di WA, ada orang yang menyinggung padahal enggak nyebut nama ibu, tapi ibu tersinggung, akhirnya emosi dan marah. Dalam kehidupan manusia pasti sajalah, enggak mungkin tidak, pasti ada orang yang memancing kemarahan, itu mesti ada.
lah ketika ada orang-orang yang memancing kemarahan, terkadang di antara kita itu ada yang tidak sanggup untuk menahannya sehingga ingin membalas dendam. Tetapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, dia sanggup menahan amarahnya. Dan menahan amarah itu karena 3 perkara. Pertama, karena kita tidak sanggup untuk membalas karena lemah. Siapa saya dibandingkan dia? Walaupun dia mencaci maki saya, ya dengar sajalah. Saya tidak bisa apa-apa. Karena kelemahan akhirnya dia tidak bisa membalas. Yang kedua, karena malu, karena ada orang lain. Pamannya ibu marah sama si Anu. Ketika hendak meluapkan emosinya, rupanya di situ ada orang tua, ada orang lain, ada orang yang kita hormati, sehingga tak jadi marah. Karena malu sama orang. Sebenarnya kalau nggak ada orang, dia sanggup meluapkan emosinya. Kemudian yang ketiga, memang dia tidak mau melayani dia. Bukan karena lemah, dia sanggup untuk meluapkan emosinya. Dan bukan juga karena ada orang yang dia hargai. Dia bisa saja kemudian meluapkan emosinya, tapi dia tak mau. Dia betul-betul menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah yang ketiga itulah yang dimaksud bab yang kita bahas ini. Bukan yang pertama atau yang kedua. Karena biasanya kalau seandainya orang yang lemah dan dia tidak sanggup membalas, tidak mungkin orang itu bisa memaafkan. Ataupun orang yang menahan emosi, kemudian ketika hendak meluapkan ada orang lain sehingga dia malu. Orang seperti ini juga tidak bisa memaafkan. Sebab kalau orang itu pergi, dia bisa emosi, nampaklah itu balas dendamnya. Tapi kalau orang ketiga mungkin. Ketika dia sanggup membalas kemudian tidak mau membalas, tentu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti orang seperti ini bisa memaafkan. Makanya kenapa kemudian dalam bab ini orang-orang yang sanggup meredam emosi dan amarah itu diberikan pahala dan ganjaran berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Akan dipanggil di tengah-tengah manusia dan akan dihadiahi surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW mengatakan, man qadhama ghaidhan, barang siapa yang menutupi ataupun menahan amarahnya. Dalam bahasa Arab, ghaid itu adalah puncak dari kemarahan. Itu disebut ghaid namanya. Kalau ghadab dalam bahasa Arab juga marah, tetapi di bawahnya. Tapi kalau sudah puncaknya, ibu emosi marah luar biasa, itu disebut ghaid namanya. Jadi di atas puncak kemarahan, ibu tahan. Nah itulah keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita di halayak manusia pada hari kiamat, kemudian diberitahu tentang kenikmatan yang kita akan dapat di surga. Bicara tentang marah, terkadang di antara kita ini ketika marah itu pasti persoalan pribadi. Jadi kalau seandainya disinggung kehormatannya, dia marah. Atau disinggung anaknya, dia marah. Atau disinggung suaminya, dia marah. Disinggung orang tuanya, dia marah. Disinggung sukunya, dia marah. Disinggung negaranya, dia marah. Itulah yang terjadi kemarahan, kebanyakan kemarahan di masyarakat ini gara-gara masalah ini. Tapi sedikit sekali orang marah itu kalau disinggung agamanya. Ketika ada orang yang kemudian mengolok-olok Allah, biasa-biasa saja. Ketika ada orang yang mencela Rasulnya, biasa-biasa saja. Atau ketika ada orang yang mengganggu agamanya atau mempermainkan agamanya, kok tidak marah? Tidak seperti marahnya kalau kita tersinggung pribadi kita. Padahal Nabi SAW kalau disinggung pribadinya, dia nggak akan marah. Nabi itu kalau disinggung pribadinya nggak akan marah.
Tapi kalau disinggung agamanya, jangan macam-macam. Nabi SAW bisa marah. Kalau kita terbalik, mau disinggung agamanya terserah lo katanya kan. Tapi kau jangan singgung saya, anak saya, keluarga saya. Ini kan terbalik 180 derajat namanya. Harusnya kalau kita mencontoh Nabi SAW, maka kita pun harus sama, kemarahan kita itu diluapkan ketika ada orang yang merusak agama kita. Dan kalau seandainya dia menyinggung pribadi kita, ya kalau bisa sih menahan amarahnya. Karena hakikat marah itu ketika yang disinggung soal agama. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang marah, yang tidak sanggup untuk menyembunyikan amarah, itu ada pengaruh-pengaruh buruk, Bu, sebenarnya. Pertama, ada pengaruh lahiriah. Orang-orang yang marah itu biasanya ada pengaruh secara lahiriah yang biasa kita tampak atau tampak pada diri kita. Seperti mamanya nampak mukanya merah, kemudian ototnya mengeras gitu kan. Ataupun bisa saja kemudian gemetar. Namanya orang nahan marah. Kemudian kalap, ya kan. Nah ini nampak sebenarnya. Makanya kalau ibu lagi marah, coba ibu ngaca. Ya, itu kan beda ketika ibu tak marah dengan ibu marah itu bedanya malaikat dengan setan biasanya. Kalau tak marah nampak kayak malaikat kan, Bu. Kalau lagi marah ngaca kayak setan gitu di situ. Jadi nampak lahiriahnya. Yang kedua, nampak dari lisannya. Orang marah itu nampak dari lisannya. Pasti orang marah itu dia akan melontarkan kalimat-kalimat, sadar ataupun tidak. Terkadang kalimat-kalimat itu sangat jelek. Entah mungkin ucapan-ucapan binatang keluar, entah ucapan-ucapan setan keluar, entah ucapan-ucapan tuduhan, ucapan-ucapan kefasikan, kemungkaran, pasti keluar tuh. Namanya orang marah. Kemudian juga bukan hanya itu saja, tampak dari perbuatannya. Kadang dia banting-banting sesuatu, dorong-dorong sesuatu. Orang marah itu seperti itu kan. Yang di hadapannya bisa dibanting dia. Ataupun tampak dalam hatinya. Jadi orang yang marah itu kita bisa rasakan bagaimana hati itu seperti apa, kayak ada api dalam sekam gitu ya, panas rasanya. Pengen segera diluapkan dalam bentuk balas dendam itu. Ya. Ataupun bisa saja mempengaruhi akalnya. Orang marah itu sudah nggak berakal lagi dia. Hilang akalnya orang marah itu. Dia tidak akan bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang jahat, mana yang baik. Orang marah itu tertutup akalnya. Makanya kemudian sangat bahaya sekali karena biasanya orang marah itu buta dia. Dan yang lebih parah lagi, dia tidak akan sadar apa yang dilakukannya. Baru menyesal setelah dia melakukannya. Itu orang marah seperti itu. Bisa saja kan, ibu mamanya lagi marah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian orang yang dimarahinya tersinggung. Setelah kemudian ibu sadar, baru ibu nyesal. Orang yang dimarahi sakit hati. Akhirnya mendoakan yang tidak sama kita, atau boleh juga membalas dendam kepada kita. Lah hal-hal yang seperti ini wajar karena memang marah itu datang dari setan. Marah itu datang dari setan. Sampai ada seorang ulama, dia mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min ghadabillah idza ghadib. Kata Abu Dzar, seorang sahabat radhiyallahu anhu, mengatakan, seseorang paling dekat dengan kemurkaan kepada Allah. Jadi seseorang itu lebih dekat dengan kemurkaan Allah saat dia marah. Ingat, Bu. Jadi orang yang paling dekat dengan murkanya Allah itu ketika kita sedang marah. Karena tadi saya katakan orang marah itu tidak hilang akalnya. Dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat sadar ataupun tidak. Terkadang kalimat itu membuat Allah murka. Makanya ada hadis yang mengatakan, wa innal abda
yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulkilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar, rupanya kalimat itu membuat Allah murka, itu cukup membuang dia ke dalam jahannam. Makanya kenapa kemudian pentingnya menahan marah? Karena orang marah itu lupa diri, lupa ingatan. Terkadang dia melontarkan kata-kata enggak sadar, rupanya kata-kata itu justru membuat murka Allah yang menjadikan kita menjadi penghuni jahannam. Maka di sini pentingnya menahan amarah di sini, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tanpa sadar menjadi Allah murka. Makanya kata Abu Dzar, sesuatu yang paling mendekatkan dengan kemurkaan Allah itu saat dia marah. Makanya kenapa kemudian ulama mengatakan kalau kita sedang marah, Bu, pertama segeralah kita al-isti'anatu billah, meminta kepada Allah pertolongan, agar jangan kemudian marah ini terus dituruti. Minta pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, al-isti'adzatu billah. Cobalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Bu, orang yang sedang marah ini, kalau kita tidak segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini biasanya tidak akan menerima kebenaran. Karena di zaman Rasul ada dua orang yang sedang bertengkar sampai memerah wajahnya, terangkat suaranya. Karena orang marah itu kan meki-meki, bukan? Biasanya orang marah itu nggak malu dia dengan siapa, dia akan tumpahkan di situ. Jadi Nabi SAW akhirnya menyampaikan kepada seseorang untuk melerai dua orang yang sedang emosi itu. Kata Rasul SAW kepada orang ini, sampaikan kepada orang yang sedang bertengkar itu, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib. Aku punya satu kalimat, kalau diucapkan orang yang sedang marah, saya yakin maka akan sedikit demi sedikit hilang kemarahannya. Kemudian Rasul mengatakan, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk. Akhirnya kemudian orang ini mendatangi orang yang sedang marah-marahan tadi, orang yang sedang bertengkar tadi, dan mengatakan, barusan Nabi SAW mengajarkan satu kalimat, kalau kalian berdua mengucapkannya, maka akan hilang perasaan marah di antara kalian berdua. Ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba kemudian yang satu mengatakan, abi majnunun, apakah aku sudah gila mengucapkan kalimat itu? Lihat, dinasehati malah melawan. Itulah orang yang marah, Bu. Orang marah itu hilang ingatannya. Walaupun pamannya dinasehati, suruh membaca doa ini, doa itu, ibu yang kena marah. Coba saja kalau ada orang marah, ibu dekati, ibu katakan, ya apa istilahnya, nyebut gitu ya, suruh nyebut gitu kan. Jadi orang marah, nyebut apa aku katanya kan, nyebut bukan gitu, Bu, ajari istighfar. Kalau di masyarakat kan begitu, sudah istighfar. Walaupun ibu nasihati dengan seperti itu, nggak akan didengar sama orang marah tuh. Justru dia akan nyemprot kita, istighfar. Dosa apa aku sama kamu katanya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang itu yang dinasihati mental. Lah kenapa kemudian orang yang marah itu susah? Makanya segera berlindung kepada Allah. Dikhawatirkan kita menolak Quran dan Sunnah jadinya kan. Harusnya kalau dinasihati ya makasih kan itu. Tapi orang marah itu nggak akan tuh menerima nasihat. Makanya kemudian tahap yang kedua, cobalah isti'adzah billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa juga tetap marah, Bu, taghayyurul halat. Coba dirubah posisi. Jadi ibu kalau sedang marah berdiri, Bu, nah ibu duduk. Nah, kalau duduk juga masih marah, coba baring. Kemudian baring juga marah, jalan kaki. Kok jalan kaki marah, ibu lari.
kan gitu. Pokoknya coba ganti posisi. Gimana caranya? Nah ini pokoknya kalau lagi marah itu ganti posisi. Ya kalau marahnya duduk ya berdiri, jalan. Pokoknya jangan satu posisi. Kalau satu posisi itu marahnya nggak akan hilang. Buat banyak posisi. Kemudian juga kalau juga sudah jalan, sudah lari kok masih malah ngos-ngosan, makin marah kan itu, maka berwudulah. Karena memang ada hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu lagi marah, falyatawaddah, berwudulah. Kenapa? Karena asal marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api, dan api tidak mungkin dipadamkan kecuali dengan air, dan berwudulah dengan air. Maka mudah-mudahan dengan cara itu marah kita akan bisa ditahan. Kemudian kalau tidak bisa lagi berwudu, maka ada langkah selanjutnya, berhusnudzonlah kepada orang yang memancing kita marah. Pamannya ada orang itu menghina kita, mencaci kita, maka ibu jangan kemudian langsung memaknai cacian itu dengan arti yang sesungguhnya. Kalau bisa cari makna yang lain. Mungkin dalam kalimat itu ada makna yang lain, yang makna itu positif dan tidak negatif. Contoh kisah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah sakit. Sakitnya parah Imam Syafi'i itu. Kemudian ada muridnya namanya Yunus ibn Abi A'la rahimahullahu ta'ala mengunjungi Imam Syafi'i yang sedang sakit. Ketika kemudian sampai, maka Yunus ini duduk di samping Imam Syafi'i, kemudian mendoakan dengan kalimat qawwallahu dha'faka ya imam, qawwallahu dha'faka ya imam. Kalimat qawwallah itu memiliki dua makna. Bisa diartikan qawwallah itu semoga Allah menguatkan kelemahanmu, artinya tambah lemah. Atau qawwallahu dha'fak itu artinya semoga Allah mengangkat kelemahan. Itu kan dua arti yang berbeda tuh. Yang satu mendoakan, yang satu maknanya semoga makin parah penyakitmu, yang satu maknanya semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Kan ada dua makna itu, kalimatnya sama. Qawwallahu dha'fak, semoga Allah menguatkan penyakitmu, boleh jadi artinya disuruh makin parah ya. Atau artinya qawwallahu dha'fak itu artinya semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Jadi Imam Syafi'i sambil tersenyum mengatakan kepada muridnya, wahai Yunus, kalau seandainya kau mengatakan seperti itu, sama saja kau berdoa supaya aku makin parah ya. Kata Yunus, aku tidak bermaksud seperti itu. Kata Imam Syafi'i, aku tahu engkau tidak bermaksud seperti itu. Kalaupun engkau bermaksud seperti itu, maka tetap aku mengatakan engkau tidak bermaksud seperti itu. Itulah akhlak ya. Akhlak seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada orang yang marah-marah kepada kita, coba ibu takwil, mungkin dia lagi bertengkar dengan suaminya, jadi muntahnya sama saya. Jadi cobalah dibuat takwil. Jadi jangan langsung seolah-olah dia sedang memarahi saya, enggak. Mungkin ada masalah orang itu di luar, biarkan saja dia ngomong ya, biar keluar semua usus-ususnya tuh. Umpamanya seperti itu supaya kita tidak tersinggung ya. Tapi kalau kita menghadapi orang marah seolah-olah dia sedang marah sama kita, ya siapa yang tidak marah dimarahi. Tetapi bagaimana kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita itu supaya menekan marah dengan cara apa? Berhusnudzon. Contoh umpamanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah. Satu hari dia sedang safar, kemudian malam-malam dia mampir di salah satu masjid kaum, masjid kampung bahasa kitanya. Rupanya di masjid itu ramai orang tidur. Kemudian namanya malam, masjid di zaman itu kan gelap. Adalah yang kemudian tersenggol dari orang yang tertidur itu. Yang tersenggol itu akhirnya terbangun dan mengatakan, amajnunun anta, kau sudah gila ya, katanya. Lah ini ngomong sama khalifah. Ngomong sama khalifah bahaya kan begitu. Jadi ajudannya mengatakan, wahai khalifah, perlukah aku penggal lehernya? Dia sudah menghina kamu. Kata Umar bin Abdul Aziz, apa salahnya?
dia akan bertanya, apakah saya gila? Saya jawab tidak. Ya sudah selesai. Saya bayangkan. Jadi kalau jawabannya kan gitu kan enak, Bu. Ya, dia akan tanya, apakah kamu gila? Saya katakan tidak, nggak ada masalah itu. Tapi kalau umpamanya mau dilayani, kurang ajar kok ngomong saya gila. Bisa saja bertengkar, Bu. Jadi itulah caranya menghadapi emosi itu. Sampai-sampai Zainul Abidin itu salah satu turunan Nabi SAW dari jalur Husain. Ya, namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib atau dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin ini kalau dicaci maki orang, maka dia pasti akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, doa-doa yang baik. Jadi kalau seandainya dia dikatakan engkau ini kurang ajar, nah maka dia mengatakan semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Ya. Engkau ini fasik, semoga Allah memperbaiki kamu. Ya. Itulah yang keluar itu doa-doa yang baik, Bu. Jadi kalau ibu dimarahi seperti itu, tapi zaman sekarang kalau begitu malah mengemukan emosi kan, Bu ya. Pokoknya ada yang marah-marah sama ibu, ibu katakan semoga Allah kasih hidayah. Emang aku sesat katanya. Kan gitu. Orang sekarang ini nggak paham kan itu. Jadi itulah dulu bagaimana Zainul Abidin ini mengajarkan kepada kita idfa billati hiya ahsan. Artinya balaslah dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Makanya ada cerita dari Zainul Abidin, kalau nggak salah pernah saya ceritakan di sini. Jadi Zainul Abidin ini dia meminta kepada budaknya untuk diambilkan air panas kan itu ya. Kalau kita ingin ngopi lah zaman sekarang. Akhirnya kemudian diambilkan air panas. Rupanya si budak ini teledor. Entah kenapa kemudian gelasnya tumpah. Ngenailah kemudian bajunya Zainul Abidin itu. Apa nggak marah ini budaknya ini kurang ajar kan gitu. Gimana tuanya disiram sama air panas kan itu. Tapi sebelum dia meluapkan emosinya, karena dia sanggup meluapkan emosinya, ini kan budaknya. Budaknya pula cerdas. Dia membacakan ayat Al-Quran. Dia mengatakan, ya imam, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kadiminal ghaidha, adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Pas lagi marah mendengar ayat itu dibaca, tak jadi marah dia. Dia mengatakan, oh iya, ya aku tahan amarahku katanya. Kemudian dia membaca lagi, tapi ada sifat-sifat yang keduanya ya imam. Wal afina anin nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan manusia. Jadi Zainul Abidin langsung melirik budak itu. Oh ya udah saya maafkan kamu katanya. Kata budak itu ada lagi tambahan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata Zainul Abidin, ya kalau gitu kubebaskan kau, udah pergi sana. Kan enak, Bu. Tuh. Kalau diingatkan dia sadar gitu ya. Kalau diingatkan dia sadar, itulah contoh orang yang bisa menahan emosi. Diingatkan dia sadar. Kalau kita diingatkan makin muncak tuh. Ya. Apalagi kemudian dilerai kawannya, akhirnya disangkanya kawannya pula ikut-ikutan kan. Oh jangan-jangan kau sama dia pula berkongsi katanya. Padahal kawannya mau nasihati sebenarnya. Lah itulah kadang-kadang orang yang emosi ini tidak bisa tertahankan. Makanya cobalah berhusnudzon. Ya, memberikan uzur kepada orang yang marah. Ya mungkin dia habis, mungkin salah obat yang makan mungkin. Atau apalah yang penting supaya kita tenang. Supaya jangan mempedulikan dia. Itu namanya husnudzon. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, coba ingat ketika kita sebelum marah itu, ingatlah kajian tentang hari ini tentang keutamaan orang yang menyembunyikan amarahnya. Oh iya, nggak jadi saya marah. Kenapa? Tadi saya baru ngaji katanya. Keutamaan orang yang marah, yang menahan amarah gitu. Ingat keutamaan itu. Ya. Kemudian juga ingat akibatnya. Akibat orang marah seperti apa? Itu bisa mempengaruhi semuanya. Bukan hanya mempengaruhi agamanya, kesehatan-kesehatannya itu terpengaruh. Orang marah itu. Lihat orang yang punya jantung emosi, mati dia, Bu. Ya, terguncang jantungnya kan. Karena dia tidak bisa menahan amarahnya. Kalau orang nggak bisa menahan amarah itu, semua akan naik, Bu. Kolesterol naik, darah tinggi naik, semua naik, Bu. Ya. Nurunkannya susah pula tuh.
naiknya mudah, nurunkannya susah. Itu dari segi kesehatan. Apalagi dari segi agama, sudah jelas orang marah itu pasti akan mencaci, memaki dan begitu, dan itu semua akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Sadar ataupun tidak. Kalau sudah mengeluarkan kata-kata kotor, pasti dicatat. Kemudian juga cobalah berusaha untuk diam dan tidak mempedulikan. Jangan pedulikan. Diam dan mempedulikan. Jangan pedulikan. Kemudian yang terakhir tentu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sanggup untuk menahan amarah. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tentang cara-cara meredam emosi. Ada beberapa perkataan para ulama yang saya akan sebutkan dulu. Pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Di antara isinya, wa iyyaka wal ghadab. Hati-hati wahai Abu Musa, jangan suka marah, jangan suka meluapkan emosi. Makanya di zaman Rasul ada orang yang datang kepada Nabi SAW minta diwasiati. Rasul, nasihati saya. Kata Rasul, la taghdab, kalau begitu kau jangan marah. Datang lagi besoknya, wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Kemudian besoknya datang lagi, ya Rasul, wasiati aku. Kata Rasul, jangan marah. Jadi 3 kali Rasul mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa Rasul SAW mewasiatkan seperti itu? Karena Rasul itu ketika menasihati orang, dia melihat karakter orang. Kalau karakter orang ini suka emosian, ya itulah yang dinasihatkan. Dia tahu karakter orang, makanya kemudian Rasul, oh cocoknya orang ini dinasihati untuk tidak mudah emosi, mungkin karena orangnya emosian. Maka itu pula yang dinasihatkan Nabi SAW kepada orang tersebut. Kemudian juga dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, arbaun man kunna fihi asamahullahu minasyaitan. Ada 4 perkara yang kalau dilakukan maka setan tidak bisa mendekati kita. Kata Hasan Al-Basri, ada 4 perkara. Kalau seandainya dilakukan, maka Allah akan menjaga kita dari setan. Wa harramahu 'alan nar, bahkan Allah akan haramkan kita dari api neraka. Yang pertama, man malaka nafsahu inda raghbati. Siapa yang bisa menahan jiwanya ketika menginginkan sesuatu. Tidak tergesa-gesa kalau menginginkan sesuatu, nanti ujung-ujungnya nyesel. Ibu ke mall jalan-jalan, nampak ada tas bagus, langsung dibeli, sampai rumah nyesel, kenapa aku beli tadi. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang menahan jiwanya ketika dia sedang takut. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa menahan jiwanya ketika ada dorongan syahwat. Kemudian yang keempat, orang yang bisa menahan jiwanya ketika dia emosi. Jadi orang yang bisa menahan jiwa ketika ada dorongan menginginkan sesuatu, ataupun takut kepada sesuatu, atau terhadap syahwat yang mendorongnya, atau terhadap emosi yang mendorongnya, dia bisa menjaga dirinya, maka dijamin, kata Hasan Al-Basri, dia akan dijauhkan dari setan dan akan diharamkan dari neraka. Kemudian juga dicontohkan oleh Sahal ibn Harun radhiyallahu rahimahullah tadi mengatakan, salasatun yauduna ila ajannil majanid wa in kanu aqalal uqala. 3 orang dianggap gilanya orang gila, paling gilanya orang gila. Ada orang gila ini, ada yang lebih gila lagi. Ya, orang gila kan sudah gila, ini lebih gila daripada orang gila. Katanya siapa? Katanya Sahal ibn Harun rahimahullahu taala. Walaupun dia paling orang yang berakal, walaupun dia orang yang paling berakal, tetap dikatakan ajannul majanin, segila-gilanya orang gila. Kemudian beliau mengatakan, pertama al-ghadbah. Pertama, saat orang itu sedang emosi. Sedang emosi itu, Bu, orang gila saja tidak segila dia. Jadi orang emosi itu gilanya tingkat tinggi, Bu. Orang gila aja nggak kayak gitu. Ya. Coba ibu ganggu orang gila,
ya bisa senyum dia. Lebih baik daripada orang waras kan. Dicaci maki, orang gila itu bisa senyum Bu. Padahal dia gila tuh. Tapi ada orang yang lebih gila daripada orang gila. Saat dia marah, wah itu bisa dilakukannya tuh. Apa saja bisa terjadi. Yang kedua, al-ghairah. Orang cemburu. Ini ibu-ibu nih. Ya, kalau ibu cemburu itu lebih gila dari orang gila tuh. Hati-hati Bu, ya. Karena orang cemburu bisa ngapa-ngapain aja tuh. Bisa dibakar sama suaminya kan Bu ya. Orang gila aja nggak bakar orang. Ya. Kemudian juga wasakran, ketika dia mabok. Padahal sebelum mabok dia waras, tapi ketika dia mabok hilang akal itu lebih gila daripada orang gila. Orang gila nggak ada tidur di got, tapi orang mabok bisa dia tidur di got. Karena dia lebih gila kan? Ah, ini hati-hati nih. Inilah segila-gilanya orang gila. Orang yang sedang emosi, orang yang sedang cemburu, dan orang yang sedang mabok. Itu segila-gilanya orang gila. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama yang lain bahwa ra'sul humki, bahwa puncak dari kebodohan, puncak kebodohan adalah al-ghadab, orang yang sedang emosi. Karena secerdas apapun dia, walaupun dia profesor, kalau sedang emosi Bu, hilang keprofesorannya itu. Hilang tuh, kecerdasannya nggak ada. Kalau dia meluapkan emosinya, saat cerdas-cerdasnya orang cerdas pun hilang kecerdasannya. Makanya kenapa dikatakan ra'sul humki? Ulama mengatakan jahil-jahilnya atau sebodoh-bodohnya atau puncak kebodohan adalah al-ghadabu, saat dia marah. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, al-ghadabu aduul aqli, bahwa emosi itu musuh daripada akal. Karena saat emosi hilang akalnya. Kemudian juga dikatakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan iyyaka wal hiddata wal ghadaba fa innahuma yajurrani ilal fujur wal fujur yajuru ilan nar. Hati-hati kamu, jangan suka keras dan emosi, karena keduanya mengantarkan kepada keburukan dan keburukan mengantarkan kepada api neraka. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, in sufiha alaika in sufiha alaika fahallim wa idza hada'a ghadabuka fatakallam. Beliau mengatakan, kalau lagi emosi diam, tapi kalau sudah hilang emosinya silahkan bicara. Seolah-olah dia mengatakan, sebab kalau orang sedang emosi pasti akan ngaco bicaranya. Jadi kalau ingin bicara nunggu reda dulu. Nunggu reda dulu. Makanya kenapa kalau dalam rumah tangga Bu, ibu sedang bertengkar dengan suami, solusi yang diberikan Rasul kepada suami berbeda dengan solusi yang diberikan kepada istri. Kalau Rasulullah SAW memberikan solusi kepada suami kalau ketika bertengkar, apa kata Rasul? Idza ghadiba ahadukum falyakhruj. Kalau suami lagi marah, keluar. Jadi ibu kalau suami lagi marah dia keluar, biarkan. Itu cara dia menahan emosinya. Sebab kalau ibu tahan, dia bisa saja nampar, bisa saja banting sana, banting sini, biarkan dia keluar. Tetapi solusi untuk ibu, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seseorang lagi emosi, diam Bu. Jadi kalau ibu lagi emosi lebih baik diam. Kalau suami lagi emosi, biarkan dia keluar. Itulah bedanya ya. Kenapa demikian? Sebab kalau ibu lagi emosi, kemudian ibu ngomong, biasanya suami baru satu kalimat, ibu udah 1000 kalimat tuh. Dan pasti memori-memori dulu itu akan mengalir begitu saja. Nggak tahu kok bisa itu memorinya keluar semua. Padahal sudah lupa kan, bisa diingatkan lagi itu. Mulai dari tahun kemarin itu hafal tanggal, waktu, hari semua hafal tuh. Tak dari mana tuh datang memori itu. Kalau laki-laki kan mudah lupa Bu. Yang kemarin nggak tahu saya. Ya sudah. Ya, karena ketutup dengan akalnya. Tapi kalau ibu kebuka dengan perasaannya, makanya kebongkar semuanya.
Mungkin udah punya catatan di kamar, saya tak tahu kan. Tapi yang jelas bahwa dari sini menunjukkan bagaimana bahayanya orang emosi. Taib itu diantara sedikit keterangan. Kembali kepada hadis Nabi SAW di sini. Nabi SAW mengatakan, man qadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan puncak amarah. Ghaidh itu artinya puncak amarah. Wa huwa yastati'u an yunaffidahu, sementara dia sanggup untuk meluapkannya. Dia bisa ketika marah itu ngomong ya, dan dia sanggup, bukan karena lemah, bukan karena malu, tidak, dia sanggup untuk meluapkan emosinya. Tapi dia tahan, tidak mau ya. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai balasannya da'ahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang tersebut pada hari kiamat ala ru'usil khalaik, di tengah-tengah seluruh manusia yang awal sampai yang akhir. Kemudian hatta yukhayyirahu fi ayyi huril in, sampai kemudian Allah akan memilihkan untuknya bidadari yang dia sukai. Tentu ini bagi laki-laki, bagi perempuan ya tentu nikmat yang lain yang Allah berikan. Ini kan contoh saja. Rasul mencontohkan bagi laki-laki, kalau dia bisa menahan emosi maka silahkan pilih dari bidadari. Tentu kalau ibu yang seperti itu tentu akan lain lagi kenikmatan yang Allah berikan saat mampu menahan emosinya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang mampu menahan emosinya, dia sanggup menahan emosinya, satarahullahu auratahu, maka Allah akan tutup aibnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya? Ya tadi, kalau orang lagi emosi pasti akan bongkar-bongkar aib orang. Kayak aku nggak tahu kamu saja, mau kubongkar aibmu. Orang marah kan begitu, dia ngancam-ngancam dia. Ya. Kau juga kok merasa kayak malaikat. Aku bisa juga sisi setanmu saya buka. Ya. Jadi ada orang-orang itu yang kemudian berusaha untuk membongkar aibnya. Akhirnya disebar lewat grup, lewat WA, macam-macam tuh. Tapi orang yang menahan, mau tulis tak jadi, mau ngomong dia tahan, mau mukul dia tak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan satarahullahu auratahu, maka aib dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kadhama ghaidhan, tapi barang siapa yang kemudian menahan amarahnya, walau syaa, walaupun dia sanggup, an yamdiyahu, untuk membalasnya, amdahu mala Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamah, niscaya pada hari kiamat Allah akan memenuhi hatinya dengan keredhaan. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita hajatkan. Karena begini, nanti orang-orang ketika di sorga, kenikmatan yang paling tinggi adalah ridhonya Allah. Tidak ada kenikmatan yang dimiliki oleh kita kalau Allah takdirkan masuk surga kecuali mendapatkan ridhonya Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi penduduk surga, dan itu di hari Jumat. Kalau di surga itu namanya hari mazid, hari tambahan nikmat. Kalau di dunia namanya hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menemui hamba-hambanya di surga di balik tirainya, dan tirainya Allah adalah cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada penduduk surga, saluni ma syi'tum, mintalah sesuatu kepadaku, aku akan beri, aku akan tambah nikmat kalian. Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tubaiduna anin nar wa tudkhilana al jannah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami, mengeluarkan kami dari neraka, memasukkan kami ke surga, apalagi ya Rabb nikmat, sudah cukup ya Rabb. Tapi Allah mengatakan saluni ma syi'tum, minta lagi sesuatu yang kalian kehendaki, minta sekarang, ku tambah kenikmatanku untuk kalian. Maka penduduk surga bingung mau minta apa, karena semua sudah ada. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun sudah mereka dapati di surga. Tiba-tiba Nabi Adam alaihi salatu wassalam bangkit dan mengatakan, mintalah kepada Allah keredhaan, sebab kalau dia murka maka nasib kalian sama dengan nasib aku. Dulu aku di sorga, tiba-tiba Allah murka, Allah usir aku dari sorga. Maka minta keredhaannya agar kita semua jangan pernah dikeluarkan lagi dari sorga, dan jangan sampai Allah murka lagi kepada kita.
maka serentak penduduk surga mengatakan, nas'aluka ridhaka ya Rabbana, ya Rabb kami meminta kerelaanmu, keredoanmu, agar engkau tidak murka lagi kepada kami. Maka Allah mengatakan, hari ini aku berikan keredoanku untuk kalian, fala ashad alaikum abada, dan aku tidak pernah akan murka lagi kepada kalian selamanya. Jadi selama itulah Allah tidak akan mengeluarkan lagi penduduk sorga dan mereka akan kekal di dalamnya. Karena Allah janji akan memberikan keredoan dan tidak akan amarah lagi. Itulah puncak daripada nikmat, mendapatkan keredoan. Lah salah satunya adalah orang yang bisa menahan emosinya akan mendapatkan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,